lapangan ke Provinsi Jawa Barat. Bandung! 17 peserta dari kelompok 2, pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 Pemda DIY, memulai langkah strategis menuju Kota Bandung, Jawa Barat. Perjalanan ini mengemban misi penting, mengidentifikasi strategi relevan dan mengadaptasi inovasi yang dapat diimplementasikan di instansi asal, dengan berfokus pada bagaimana kepemimpinan dapat menggerakkan perubahan nyata bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan resmi di BPSDM Jawa Barat, sebelum berlanjut ke lokus utama, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Melalui diskusi terfokus bertema inovasi smart farming dan digital marketing, peserta mendalami pembangunan ekosistem yang menghubungkan teknologi, data, dan kolaborasi multipihak. Di sini, inovasi bukan sekedar penggunaan IoT atau drone, melainkan keberanian mengubah pola kerja dari kebiasaan menjadi keputusan presisi berbasis data. Pada tahap pemaparan hasil diskusi, tim membedah praktik baik melalui bisnis model Canvas dan gap analysis. Analisis bisnis model Canvas menunjukkan bahwa keberhasilan Jawa Barat bertumpu pada kolaborasi kuat lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, perbankan, hingga petani, yang menghasilkan layanan pertanian efisien dan produktif. Sementara itu, gap analysis mengidentifikasi perlunya penguatan regulasi untuk keberlanjutan program, evaluasi dampak yang terukur, serta urgensi regenerasi petani muda melalui pengenalan teknologi digital. Seluruh lesson learned ini diselaraskan dengan karakteristik lokal di wilayah kerja para peserta PKA Angkatan 2 guna menyempurnakan rancangan aksi perubahan. Studi lapangan berakhir, namun misi sesungguhnya baru dimulai saat para peserta membawa pulang benih inovasi untuk diaktualisasikan menjadi solusi nyata bagi masyarakat. Alhamdulillah, kami berterima kasih atas kunjungan Bapak Ibu ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, dengan tema yang sangat luar biasa terkait dengan smart farming di Provinsi Jawa Barat. Ini memang menjadi hal yang harus kita tindak lanjuti bersama, bagaimana upaya meningkatkan teknologi smart farming di masa depan sehingga dapat menunjang produksi maupun produktivitas baik itu komoditas tanaman pangan pun hortikultura. Kami berharap dengan adanya kunjungan setelah ini mudah-mudahan ke depan bisa terjalin kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan berbagai sektor, barangkali tidak hanya terkait dengan bidang pertanian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwasanya serta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelesaikan studi lapangannya, di mana studi lapangan ini menjadi salah satu bagian pembelajaran bagi para peserta untuk bisa belajar di lokasi studi lapangan di pemerintah daerah yang sudah dianggap berhasil dan sukses. Yang kali ini adalah di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kelompok 2 ini ada di Dinas Tanaman Pertanian dan Hortikultura. Mereka banyak belajar mendapatkan inovasi yang diberi nama smart farming, yang akan kemudian dipelajari oleh para peserta dan bisa dibawa untuk ke instansi atau perangkat daerahnya masing-masing. Nah, harapannya bagi kami dari Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta, para peserta kemudian bisa mengadopsi dan kemudian bisa mengadaptasi dan bisa kemudian menerapkan di perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pertama, kami ucapkan selamat Bapak Ibu sudah mengikuti tahapan klasikal pertama ini, khususnya tahapan yang ada di studi lapangan, khusus kelompok 2 berada di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Harapannya apa yang telah Bapak Ibu dapatkan di dinas tersebut dengan tema smart farming, monggo untuk bersama-sama kita laksanakan dan kita ambil dan diadaptasi tentunya untuk nanti menjadi lesson learned di dalam rancangan aksi perubahan Bapak Ibu.
Tentunya nanti ini bisa menjadikan bekal Bapak Ibu di dalam seminar rancangan aksi perubahan atau di dalam membuat rancangan aksi perubahan, sehingga nanti betul-betul bisa membawa dampak kepada Bapak Ibu khususnya di jangka pendek selama 2 bulan dan sampai dengan jangka menengah dan jangka panjang. Sukses selalu Bapak Ibu untuk menjadi pemimpin-pemimpin perubahan yang inovatif, kreatif, dan tentunya menjadikan inspirator kepada diri Bapak Ibu sendiri dan kepada tim Bapak Ibu di OPD masing-masing. Selamat untuk melanjutkan langkah Bapak Ibu untuk menjadi pemimpin-pemimpin perubahan.